Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam perjalanan waktu, sejarah telah menorehkan cerita-cerita yang seringkali berpadu antara kemenangan dan kepedihan. Di balik narasi yang sering kita dengar dan pelajari, tersimpan kisah-kisah yang lebih kelam dan tersembunyi, seakan-akan ditutup-tutupi agar tidak sampai ke telinga generasi selanjutnya. Ada 20 fakta dalam sejarah yang menyimpan sisi mengerikan, mulai dari pembantaian massal yang terlupakan sampai dengan rencana konspirasi yang belum pernah terungkap, yang jarang sekali dibahas dalam pengajaran sejarah di sekolah-sekolah. Seolah-olah ada sebuah larangan tidak tertulis untuk mengangkat topik-topik tersebut dalam diskusi atau pelajaran, membuat episode-episode tersebut terancam hilang dari memori kolektif manusia. Fakta-fakta ini bukan hanya sekedar cerita. Mereka adalah saksi bisu atas kekejaman yang pernah terjadi dan menantang kita untuk mempertanyakan kembali esensi kemanusiaan itu sendiri. Dalam video kali ini, kita akan menemani kalian dalam sebuah perjalanan penemuan ulang melalui video ini, di mana kami akan mengungkap dan menjelajahi 20 fakta sejarah yang paling mengejutkan. Fakta-fakta yang selama ini tersembunyi dari pembelajaran di ruang kelas dengan menyoroti cerita-cerita yang terlupakan dan tersembunyi ini. Kita diajak untuk memperluas wawasan dan pemahaman kita tentang dunia. Mengingat kembali bahwa sejarah tidak hanya terbuat dari cerita-cerita yang ingin diingat, tapi juga dari keheningan-keheningan yang bertahan. Wabah menari tahun 1518. Pada bulan Juli tahun 1518 di kota Strasbourg, Alsace, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, terjadi sebuah peristiwa yang hingga kini masih menyisakan misteri dan keheranan. Seorang wanita yang dikenal dengan nama Frau Trovea tiba-tiba mulai menari dengan tidak terkendali di salah satu jalan kota. Tanpa musik yang mengiringi, ia terus menari tanpa henti, menarik perhatian warga sekitar. Kejadian ini menjadi awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai wabah menari tahun 1518. Dalam beberapa hari, jumlah orang yang menari bersama Frau Trovea bertambah menjadi puluhan. Mereka menari tanpa istirahat di bawah terik matahari dan dalam kondisi yang tidak mengenal lelah. Seiring berjalannya waktu, jumlah peserta festival menari ini meningkat hingga mencapai sekitar 400 orang. Mereka menari berhari-hari tanpa istirahat dan fenomena ini mulai menimbulkan korban. Beberapa dari mereka kolaps, bahkan meninggal karena kelelahan, serangan jantung, atau stroke. Situasi ini menimbulkan kepanikan dan kebingungan di kalangan warga dan pemerintah kota. Pemerintah kota Strasbourg dan pada pemuka agama mencoba mencari penjelasan tentang wabah menari ini. Berbagai teori diajukan, mulai dari keracunan massal hingga kutukan ilahi. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti mengapa dan bagaimana fenomena ini terjadi. Dalam upaya untuk mengatasi masalah, pemerintah kota bahkan menyewa musisi dan membangun panggung agar orang-orang yang terkena wabah menari ini bisa menari dengan lebih teratur dan mungkin untuk mengurangi jumlah korban. Namun, upaya tersebut tidak membawa hasil yang diharapkan. Justru kehadiran musisi dan panggung tampaknya membuat lebih banyak orang tergoda untuk bergabung menari. Keadaan menjadi semakin tidak terkendali dan jumlah korban terus bertambah. Penyebab pasti dari wabah menari tahun 1518 hingga kini masih menjadi misteri. Beberapa teori modern mencoba menjelaskan fenomena ini dengan kondisi medis seperti epilepsi atau psikologis massal. Namun tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Asal-usul asli Cleopatra VII. Cleopatra VII yang begitu sering digambarkan sebagai ratu ikonik tanah Mesir ternyata memiliki darah Yunani Makedonia. Uniknya, dialah penguasa pertama dalam garis keturunan yang benar-benar merangkul budaya dan bahasa Mesir. Penemuan ini seakan menantang narasi-narasi tradisional yang sering kita dengar mengenai sosoknya. Asal-usul Cleopatra berawal dari salah satu jenderal terbaik Alexander Agung bernama Ptolemus I Soter. Setelah kematian Alexander, Ptolemus mengambil alih kekuasaan Mesir, mendirikan dinasti Ptolemus yang akan bertahan selama berabad-abad.
Cleopatra merupakan keturunan langsung dari dinasti ini dan para penguasa Ptolemus mempertahankan tradisi Yunani mereka dengan ketat. Kebiasaan dinasti Ptolemus adalah pernikahan dalam satu keluarga untuk menjaga kemurnian garis darah Yunani, tak terkecuali Cleopatra sendiri. Meskipun hal ini bisa dianggap tak lazim dari sudut pandang budaya Mesir kuno, dengan demikian, sang ratu memiliki sedikit sekali jika ada darah Mesir mengalir di nadinya. Namun, Cleopatra menonjol di antara pendahulunya. Dia cerdas, karismatik, dan bertekad untuk mempertahankan kedaulatan Mesir dalam menghadapi ancaman Romawi yang semakin besar. Dia melihat bahasa dan budaya Mesir sebagai alat politik yang kuat dan menjadi penguasa pertama dari garis keturunannya yang sungguh-sungguh mempelajari bahasa Mesir. Cleopatra juga merangkul tradisi agama Mesir kuno, mengidentifikasikan dirinya dengan Dewi Isis. Tindakannya ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang bagaimana memanfaatkan keyakinan dan tradisi orang Mesir untuk meningkatkan legitimasinya sebagai ratu. Cleopatra memahami dengan cermat pentingnya simbolisme dan mampu menghubungkan dirinya dengan rakyat Mesir dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh para pendahulunya. Cleopatra percaya bahwa untuk memerintah Mesir secara efektif, dia harus menjadi bagian darinya, bukan sekedar seorang penguasa asing. Terpisahnya India dan Pakistan tahun 1947. Pembagian India dan Pakistan pada tahun 1947 merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah kedua negara tersebut. Pembagian ini dilakukan berdasarkan garis agama, dengan India menjadi negara mayoritas Hindu dan Pakistan menjadi negara bagi umat Islam. Keputusan ini yang diambil dalam waktu yang terburu-buru menyebabkan salah satu migrasi massal terbesar dalam sejarah manusia, dengan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda mereka untuk pindah ke negara yang baru berdasarkan keyakinan agama mereka. Proses pembagian ini penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan. Tidak ada persiapan yang memadai untuk mengelola migrasi besar-besaran ini, dan banyak orang tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus mereka lakukan. Kereta api dan jalan-jalan penuh sesak dengan orang-orang yang mencoba mencari tempat yang aman. Banyak di antaranya kehilangan nyawa dalam prosesnya. Kekurangan pangan, air, dan tempat berlindung membuat situasi semakin buruk. Kekerasan meletus di berbagai tempat, dengan kelompok-kelompok agama menyerang satu sama lain dalam gelombang kebencian dan dendam yang membara. Pembantaian, pemerkosaan, dan penjarahan menjadi hal yang umum, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian yang tidak terukur. Estimasi jumlah korban jiwa berkisar antara 200.000 hingga 2 juta orang, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu konflik paling mematikan di abad ke-20. Pembagian ini juga menciptakan masalah jangka panjang yang terus mempengaruhi hubungan antara India dan Pakistan. Persoalan perbatasan, terutama mengenai wilayah Kashmir, hingga hari ini masih menjadi sumber konflik dan ketegangan antara kedua negara. Pembagian yang tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mendalam telah meninggalkan bekas luka yang belum sembuh. Lebih dari 600 plot melawan Fidel Castro, upaya pembunuhan Fidel Castro dari racun hingga cerutu yang meledak. Fidel Castro, pemimpin revolusioner Kuba yang ikonik, terkenal dengan kemampuannya untuk lolos dari berbagai upaya pembunuhan. Sepanjang hidupnya, ia diklaim selamat dari lebih dari 638 plot yang dirancang untuk membunuhnya. Banyak diantaranya didalangi oleh CIA Amerika Serikat. Salah satu upaya pembunuhan yang paling terkenal adalah rencana untuk membunuh Castro dengan cerutu yang meledak. Castro dikenal sebagai penggemar cerutu, dan CIA mencoba memanfaatkan kebiasaan ini dengan menciptakan cerutu yang dapat meledak saat dinyalakan. Meskipun banyak yang menganggap cerita ini sebagai mitos atau legenda urban, beberapa sumber mengklaim bahwa rencana ini memang benar-benar ada. Selain cerutu yang meledak, ada beberapa metode lain yang digunakan untuk mencoba membunuh Castro. Beberapa di antaranya termasuk racun yang diselipkan dalam cerutu, pakaian selam yang terkontaminasi bakteri, dan pil beracun yang disembunyikan dalam krim wajah.
Bahkan, ada rencana untuk merusak citra Castro dengan menyabotase pidatonya menggunakan obat-obatan yang dapat menyebabkan disorientasi atau dengan merontokkan jenggotnya yang ikonik menggunakan garam talium. CIA tidak hanya menggunakan agen mereka sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan mafia dan bahkan mantan kekasih Castro. Dalam salah satu plot, Marita Lawrence, mantan kekasih Castro, direkrut oleh CIA untuk memberikan pil beracun kepada Castro. Namun, ketika Castro mengetahui rencana tersebut, ia malah menawarkan Lawrence pistolnya untuk memintanya untuk menembaknya, yang akhirnya tidak dilakukan oleh Lawrence. Meskipun ada banyak upaya, semua rencana pembunuhan terhadap Castro gagal. Castro berhasil mempertahankan kekuasaannya hingga akhir hayatnya. Meskipun menghadapi begitu banyak upaya pembunuhan, ia meninggal pada usia 90 tahun karena sebab alami, bukan karena upaya pembunuhan. Kematian alaminya mungkin merupakan ironi terakhir dalam hubungan panjang dan bermusuhan antara Castro dan pemerintah Amerika Serikat. Kesalahpahaman tinggi badan Napoleon, mitos bahwa Napoleon bertubuh pendek. Salah satu mitos paling persisten dalam sejarah adalah anggapan bahwa Napoleon Bonaparte, salah satu pemimpin militer dan politik paling berpengaruh di Eropa, adalah sosok yang pendek. Namun, penelitian dan bukti historis telah membuktikan bahwa persepsi ini tidaklah akurat. Sebenarnya, Napoleon memiliki tinggi badan sekitar 5 kaki 7 inci, sekitar 1,70 meter. Yang pada masa itu dianggap di atas rata-rata tinggi badan pria Prancis. Kesalahpahaman ini bermula dari perbedaan sistem pengukuran antara Prancis dan Inggris. Pada masa hidup Napoleon, Prancis menggunakan sistem pengukuran yang berbeda, di mana tinggi badan Napoleon dicatat sebagai 5 kaki 2 inci dalam satuan Prancis. Namun ketika dikonversi ke sistem pengukuran Inggris, tinggi badan ini setara dengan sekitar 5 kaki 7 inci. Selain itu, propaganda Inggris pada masa itu sering menggambarkan Napoleon sebagai sosok yang pendek dan temperamental, sebagai cara untuk merendahkan musuh mereka. Karikatur dan gambar satir yang dibuat oleh kartunis Inggris seperti James Gillray memperkuat citra ini di mata publik. Selain itu, Napoleon sering dikelilingi oleh pengawalnya Imperial Guard yang dipilih karena tinggi badan mereka yang di atas rata-rata, membuat Napoleon tampak lebih pendek dibandingkan. Namun, faktanya, tinggi badan Napoleon sebenarnya cukup standar, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi dari rata-rata pria Prancis pada masa itu, yang berkisar antara 5 kaki 2 inci hingga 5 kaki 6 inci atau 1,58 hingga 1,68 meter. Kesalahpahaman tentang tinggi badan Napoleon telah bertahan selama berabad-abad dan bahkan melahirkan istilah kompleks Napoleon yang menggambarkan orang-orang pendek yang dianggap memiliki perilaku agresif atau dominan untuk mengkompensasi kekurangan fisik mereka. Namun, istilah ini juga tidak didukung oleh bukti yang kuat dan cenderung merupakan stereotip sosial yang merendahkan. Gigi palsu yang terbuat dari kayu. George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat, sering dikaitkan dengan mitos bahwa ia memiliki gigi palsu yang terbuat dari kayu. Namun, kenyataannya jauh lebih menarik dan kompleks. Gigi palsu Washington sebenarnya terbuat dari berbagai bahan, termasuk gading hewan seperti gajah, badak, dan khususnya gading hippopotamus. Selain itu, gigi palsu tersebut juga terdiri dari gigi manusia yang beberapa di antaranya diduga berasal dari gigi para budak. Washington mengalami masalah gigi sepanjang hidupnya, yang dimulai dengan pencabutan gigi pertamanya pada tahun 1756. Pada tahun 1789, saat ia menjadi presiden, Washington sudah mengenakan satu set lengkap gigi palsu. Ia memiliki beberapa pasang gigi palsu yang pernah dibuat untuknya, termasuk satu pasang yang masih dipamerkan di Mount Vernon, tempat tinggalnya yang kini menjadi museum. Pembuatan gigi palsu pada masa itu merupakan proses yang rumit dan mahal. Washington menghabiskan banyak uang untuk perawatan gigi, termasuk pembelian sikat gigi, pengikis gigi, file gigi palsu, obat sakit gigi, dan solusi pembersih. Ia juga tercatat telah membeli gigi dari para pekerja di Mount Vernon dan dari dokter gigi, termasuk Dr. John Lee Mayer, yang menjadi teman dan dokter gigi pribadi Washington.
Gigi palsu Washington tidak hanya terbuat dari gading dan gigi manusia, tetapi juga dari logam seperti timah, tembaga, kuningan, dan perak. Kerangka logam ini diisi dengan gigi manusia asli, gigi sapi atau kuda, dan gading gajah yang diukir menyerupai gigi manusia. Keterlibatan Washington dan Dr. John Greenwood, seorang dokter gigi yang menyediakan 4 set gigi palsu untuknya, menunjukkan betapa pentingnya perawatan gigi bagi Washington. Meskipun ia sering mengalami kesulitan berbicara dan rasa sakit akibat gigi palsunya. Upaya pemerintah Amerika Serikat menghalangi konsumsi dengan menambahkan zat beracun yang mengakibatkan ribuan kematian. Selama era prohibisi di Amerika Serikat, pemerintah mengambil langkah drastis dalam upaya untuk mengurangi konsumsi alkohol di tengah masyarakat. Salah satu tindakan yang paling kontroversial adalah penambahan zat beracun ke dalam alkohol industri yang seringkali dicuri oleh pembuat minuman keras ilegal dan dijual kepada masyarakat. Langkah ini diambil dengan harapan bahwa penambahan zat beracun akan menakut-nakuti masyarakat untuk tidak mengkonsumsi alkohol ilegal tersebut. Namun, kebijakan ini berujung pada tragedi yang mengakibatkan ribuan orang meninggal karena keracunan alkohol. Pada awalnya, alkohol industri yang digunakan untuk keperluan manufaktur dan bukan untuk konsumsi diberikan zat tambahan untuk membuatnya tidak layak minum. Namun, selama prohibisi, ketika produksi dan penjualan alkohol untuk konsumsi dilarang, alkohol industri menjadi sasaran utama bagi pembuat minuman keras ilegal. Mereka mencuri alkohol industri ini dan memprosesnya agar bisa dikonsumsi. Sebagai respons, pemerintah Amerika Serikat meningkatkan upaya mereka dengan memerintahkan penambahan zat beracun yang lebih mematikan ke dalam alkohol industri tersebut. Zat-zat beracun ini termasuk metanol atau alkohol kayu yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian atau kerusakan permanen pada sistem saraf. Kebijakan ini, yang dikenal sebagai perang kimia terhadap prohibisi, menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya yang terkandung dalam alkohol ilegal yang mereka konsumsi. Akibatnya, ribuan orang meninggal dan menderita kerusakan permanen karena keracunan metanol. Tragedi ini mencapai puncaknya pada malam Natal tahun 1926 di New York City, di mana puluhan orang meninggal dalam satu malam karena mengkonsumsi alkohol yang terkontaminasi. Patung Liberty. Patung Liberty yang berdiri megah di pintu masuk pelabuhan New York telah lama menjadi simbol kebebasan dan pencerahan. Diresmikan pada 28 Oktober 1886, patung ini merupakan hadiah dari rakyat Prancis kepada rakyat Amerika. Dengan obor yang diangkat tinggi dan tablet hukum di tangan, patung Liberty dianggap sebagai lambang demokrasi dan kebebasan. Namun, seiring waktu, simbolisme dari patung Liberty mulai bergeser. Awalnya, patung ini dimaksudkan untuk mewakili pencerahan dan ide bahwa pengetahuan dan kebenaran dapat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan tirani. Patung ini juga merupakan perwujudan dari kebebasan, tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga dalam pemikiran dan ekspresi. Keberadaannya yang sangat dekat dengan Pulau Ellis yang menjadi titik masuk utama bagi jutaan imigran ke Amerika Serikat antara tahun 1892 dan 1954. Mulai mengubah persepsi publik terhadap patung Liberty. Pulau Ellis menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang mencari kehidupan baru di Amerika. Dan patung Liberty seringkali merupakan pemandangan pertama yang menyambut mereka. Perlahan, patung Liberty mulai dikenal lekat dengan para imigrasi dan pencarian akan kehidupan yang lebih baik. Simbolisme patung Liberty yang awalnya tentang pencerahan dan kebebasan berangsur-angsur bergeser menjadi lambang kesempatan baru dan mimpi Amerika. Bagi banyak imigran, patung tersebut menjadi simbol harapan dan kesempatan untuk memulai dari awal. Kisah-kisah dari imigran yang melihat patung Liberty saat mereka memasuki pelabuhan New York menjadi bagian dari narasi nasional Amerika. Jika awalnya patung tersebut didirikan untuk memperingati persahabatan antara Prancis dan Amerika, serta untuk merayakan kebebasan dan demokrasi, seiring waktu, ia mulai merepresentasikan cerita-cerita pribadi dan kolektif dari mereka yang datang ke Amerika mencari kehidupan yang lebih baik. Kisah-kisah ini telah diceritakan dan diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari warisan budaya Amerika. Mereka mengingatkan kita bahwa pada intinya Amerika adalah bangsa imigran
yang dibangun oleh mereka yang datang dari tempat lain dengan tidak lebih dari mimpi dan keinginan untuk bekerja keras. Trail of Tears, relokasi paksa penduduk Amerika yang menyebabkan kematian ribuan orang. Trail of Tears, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai jejak air mata, merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1830-an. Peristiwa ini merujuk pada pengusiran paksa dan pemindahan ribuan orang dari bangsa asli Amerika dari tanah leluhur mereka di wilayah Tenggara Amerika Serikat ke wilayah yang ditetapkan di seberang sungai Mississippi, yang kini dikenal sebagai Oklahoma. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dikenal sebagai Indian Removal Act yang disahkan pada tahun 1830. Pemindahan paksa ini melibatkan beberapa bangsa asli Amerika yang sering disebut sebagai 5 suku teradap, yaitu Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek atau Muskogee, dan Seminole. Meskipun beberapa suku mencoba menyesuaikan diri dengan kehadiran pendatang baru dan bahkan mengadopsi beberapa aspek budaya barat, mereka tetap dipaksa untuk meninggalkan rumah dan tanah mereka. Perjalanan menuju Indian Territory yang baru tidaklah mudah. Bangsa asli Amerika harus berjalan ribuan mil melalui kondisi yang sangat berat tanpa persediaan makanan dan perlindungan yang memadai. Banyak yang menderita karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Estimasi jumlah korban yang meninggal selama perjalanan ini bervariasi. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa sekitar 4.000 dari 16.000 anggota suku Cherokee meninggal dalam perjalanan yang kemudian dikenal sebagai Trail of Tears. Selain Cherokee, ribuan anggota suku lainnya juga meninggal karena kondisi yang serupa. Trail of Tears bukan hanya tragedi karena jumlah korban jiwa yang besar, tetapi juga karena dampak jangka panjangnya terhadap budaya dan masyarakat bangsa asli Amerika. Pemindahan paksa ini mengakibatkan kehilangan tanah, tradisi, dan identitas budaya bagi banyak suku. Mount Rushmore. Mount Rushmore yang terletak di Black Hills, South Dakota merupakan salah satu monumen paling ikonik di Amerika Serikat. Dibangun antara tahun 1927 dan 1941, monumen ini menampilkan wajah 4 presiden Amerika Serikat: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln yang dipahat di Gunung Granit. Namun, di balik keagungan dan kebanggaan nasional yang ditimbulkannya, terdapat sejarah yang kontroversial dan sering terabaikan mengenai arti sakral tanah ini bagi suku Lakota Sioux dan sejarah konflik atas kepemilikan Black Hills. Black Hills atau Pahasapa dalam bahasa Lakota dianggap suci oleh suku Lakota Sioux, tempat mereka berdoa, mengumpulkan makanan, bahan bangunan, dan obat-obatan selama berabad-abad. Kawasan ini memiliki arti spiritual yang mendalam bagi mereka, di mana gunung yang dikenal sebagai Six Grandfathers oleh Lakota kemudian dinamakan Mount Rushmore, menjadi bagian dari perjalanan spiritual penting yang dilakukan oleh pemimpin Lakota Black Elk. Namun, pada akhir abad ke-19, ekspansi Amerika Serikat ke Black Hills menyebabkan perang dengan suku Sioux. Pada tahun 1868, pemerintah Amerika Serikat menandatangani perjanjian Fort Laramie yang menjanjikan Black Hills kepada suku Lakota selamanya. Namun, penemuan emas di Black Hills pada tahun 1874 memicu gelombang penjelajah dan penambang yang mengabaikan perjanjian tersebut. Akibatnya, pemerintah Amerika Serikat kemudian memaksa suku Lakota untuk menyerahkan Black Hills. Pembangunan Mount Rushmore sendiri menambah luka bagi suku Lakota karena dianggap sebagai penghinaan terhadap tanah suci mereka. Selain itu, Gutzon Borglum, pematung yang bertanggung jawab atas pembangunan monumen, diketahui memiliki hubungan dengan Ku Klux Klan, menambah kontroversi seputar monumen tersebut. Pada tahun 1980, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam kasus United States Sioux Nation of Indians bahwa pengambilan Black Hills memerlukan kompensasi yang adil dan menghakimi suku Lakota dengan sejumlah uang. Namun, suku Lakota menolak uang tersebut, menuntut pengembalian tanah.
Hingga saat ini, Mount Rushmore tetap menjadi simbol patriotisme bagi banyak orang Amerika. Namun bagi suku Lakota dan pendukung mereka, monumen tersebut mengingatkan pada sejarah penindasan dan pengabaian hak-hak asli Amerika. Kontroversi ini menyoroti pentingnya mengakui dan menghormati warisan budaya dan sejarah asli Amerika dalam narasi nasional Amerika Serikat. Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria, sebuah gudang ilmu pengetahuan dan budaya yang tak tertandingi, pernah berdiri megah di Mesir kuno. Di dalamnya terkumpul gulungan papirus berisi berbagai pengetahuan, dari filsafat dan matematika hingga astronomi dan puisi. Perpustakaan ini menjadi tujuan para cendekiawan dari seluruh dunia dan sinarnya menerangi peradaban selama berabad-abad. Namun, di balik kemegahannya, perpustakaan Alexandria menyimpan sejarah kelam. Pada tahun 48 sebelum Masehi, api melahap bangunannya, menelan jutaan gulungan papirus dan merenggut harta karun pengetahuan yang tak ternilai. Penyebab kebakarannya masih menjadi misteri, dengan beberapa teori menuding Julius Caesar sebagai dalangnya. Dikisahkan bahwa Julius Caesar saat terlibat dalam perang saudara Romawi terjebak di Alexandria dan dikepung oleh pasukan Mesir. Untuk menyelamatkan diri, Caesar membakar armada Mesir yang berlabuh di pelabuhan. Api dari armada tersebut kemudian menjalar ke perpustakaan Alexandria dan melahap sebagian besar koleksinya. Kehancuran perpustakaan Alexandria merupakan kehilangan besar bagi dunia. Banyak karya yang hilang dari perpustakaan ini diperkirakan berisi penemuan dan teori yang mungkin bisa mempercepat perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Misalnya, karya-karya tentang astronomi, matematika, dan teknik yang hilang mungkin telah mengandung prinsip-prinsip yang hanya ditemukan kembali untuk dipahami oleh ilmuwan modern beberapa abad kemudian. Spencer. Percy Spencer, seorang teknisi yang berbakat, tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya di perusahaan teknologi pertahanan Raytheon akan melahirkan revolusi dapur. Penemuannya meskipun tidak disengaja akan mengubah cara kita memasak selamanya. Pada tahun 1945, ketika sedang mengerjakan proyek radar, Spencer membuat sebuah penemuan yang tidak biasa. Saat sedang menguji magnetron, sebuah tabung vakum yang menghasilkan gelombang radio berfrekuensi tinggi, ia merasakan sensasi yang aneh. Rasa penasaran mengambil alih, Spencer segera menyadari bahwa coklat batangan yang ia simpan di kantong sakunya telah meleleh. Alih-alih menganggapnya sebagai keanehan, percikan inovasi muncul di kepalanya. Didorong oleh rasa ingin tahu, Spencer mulai melakukan serangkaian eksperimen. Ia menempatkan biji jagung popcorn di dekat magnetron dan menyaksikan dengan takjub ketika biji-biji jagung itu mulai meletup tak beraturan. Tidak berhenti di situ, Spencer mencoba meletakkan sebutir telur di dalam panci dan menempatkannya di dalam magnetron. Hasilnya, telur meledak, mengotori rekan kerjanya. Namun eksperimen sederhana ini justru mengukuhkan dugaan bahwa gelombang mikro dari magnetron mampu memasak makanan dengan efek termal. Penemuan ini menjadi inspirasi bagi Spencer untuk menciptakan sebuah kotak logam khusus. Kotak ini dirancang agar menangkap gelombang mikro yang dihasilkan magnetron, menciptakan kepadatan medan magnet yang tinggi di dalamnya. Energi yang konsentrasi ini kemudian terbukti efektif untuk memasak berbagai jenis makanan dengan sangat cepat. Pengadilan penyihir. Dalam sejarah kelam Eropa, sebuah periode mengerikan dan penuh prasangka terjadi antara abad ke-15 dan ke-18. Ini dikenal sebagai era pengadilan penyihir, di mana teror menyebar luas atas tuduhan sihir dan hubungan dengan iblis. Selama masa itu, kegilaan tahayul dan kebencian terhadap wanita termanifestasi dalam kekejaman yang mengerikan, menyebabkan kematian ribuan orang. Ketakutan dan akan kekuatan supernatural yang jahat menghantui imajinasi masyarakat. Tanda-tanda sial seperti gagal panen atau penyakit misterius dengan cepat dikaitkan dengan sihir. Biasanya, wanita-wanita tua, orang-orang yang tersisih dari komunitas, atau mereka yang berpenampilan tidak biasa menjadi sasaran tuduhan sihir. Ketegangan antara agama dan tahayul menciptakan iklim kecurigaan. Pengadilan penyihir seringkali didasarkan pada bukti yang tidak jelas dan mudah dibantah, seperti rumor, pengakuan yang dipaksakan melalui penyiksaan, dan interpretasi aneh terhadap tanda lahir atau perilaku.
Wanita menjadi sangat rentan seiring menjadi kambing hitam atas masalah sosial dan difitnah sebagai penyihir yang bersekutu dengan setan. Pemburuan penyihir ini didorong oleh kepercayaan populer pada Malleus Maleficarum, sebuah buku panduan pemburu penyihir yang menguraikan cara mengidentifikasi dan menuntut tersangka penyihir. Manual sinis ini memicu paranoia dan mendorong metode brutal dalam mengejar tertuduh. Ketakutan merasuk ke seluruh Eropa dan orang-orang hidup dalam ketakutan terus-menerus karena dikutuk dengan tuduhan sihir. Metode persidangan acap kali berbentuk sirkus media, dirancang sebagai tontonan mengerikan untuk menyebabkan teror dan memperkuat kontrol sosial. Mereka yang dituduh menjalani interogasi yang kejam, seringkali disertai dengan penyiksaan yang tidak terbayangkan untuk mendapatkan pengakuan palsu. Eksekusi mengerikan seperti dibakar di tiang pancang menjadi hal biasa, menciptakan suasana teror yang mematikan. Kehidupan bajak laut. Kehidupan bajak laut seringkali digambarkan dengan penuh petualangan dan harta karun. Namun, realita kehidupan di laut bagi bajak laut jauh berbeda. Di balik cerita-cerita heroik yang banyak diceritakan, kehidupan mereka penuh dengan penderitaan, penyakit, dan kekerasan. Para bajak laut hidup berdesakan di kapal yang kotor dan lembab. Kapal tersebut jarang dibersihkan sehingga menjadi sarang tikus, kutu, dan kecoa. Kurangnya sanitasi dan air bersih membuat penyakit mudah menyebar. Penyakit seperti disentri, tifus, dan kudis menjadi momok yang menakutkan bagi para bajak laut. Selain penyakit, kekerasan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bajak laut. Perkelahian antar bajak laut kerap terjadi, dipicu oleh perebutan harta rampasan, mabuk rum, atau dendam pribadi. Hukuman yang diterapkan di kapal bajak laut juga sangat brutal. Hukuman cambuk, digantung di tiang kapal, atau bahkan jalan di atas papan adalah hal yang biasa terjadi. Meskipun kelihatannya bajak laut adalah sekelompok perompak yang tidak terorganisir, kenyataan mereka memiliki sistem pemerintahan yang unik di kapalnya. Kapten yang memiliki otoritas tertinggi, namun keputusan penting yang berkaitan dengan arah kapal, pembagian harta rampasan, atau bahkan pemilihan kapten baru biasanya diputuskan melalui voting dan demokratis. Para bajak laut tidak hanya berasal dari satu negara atau ras. Mereka adalah kumpulan orang-orang buangan, pelarian, dan penjahat yang mencari kehidupan baru di laut. Keberagaman latar belakang ini terkadang menimbulkan konflik antar bajak laut. Apalagi ditambah dengan lamanya mereka terkurung di kapal yang sempit. Makanan para bajak laut biasanya berupa biskuit keras, daging asin yang alot, dan kacang-kacangan. Stok makanan segar seperti buah dan sayur cepat habis karena mudah membusuk. Mereka hanya bisa mendapatkan makanan segar ketika berhasil merampok kapal lain atau berlabuh di daratan. Air bersih juga menjadi barang langka bagi para bajak laut. Mereka biasanya menampung air hujan atau mengambil air tawar dari sungai di saat persinggahan. Namun air tersebut jarang bersih dan bisa menjadi sumber penyakit. Untuk menghilangkan rasa haus, para bajak laut terkadang terpaksa minum rum atau bir yang tersedia di kapal. Para bajak laut hidup dengan ketidakpastian yang tinggi. Mereka selalu waspada terhadap serangan dari kapal perang pemerintah atau bajak laut lainnya. Hidup mereka penuh dengan bahaya dan ancaman kematian. Banyak bajak laut yang tidak bisa hidup sampai tua karena meninggal dunia akibat penyakit, kecelakaan, atau pertempuran. Zaman es kecil. Selama periode yang dikenal sebagai zaman es kecil, Eropa mengalami penurunan suhu yang signifikan. Terjadi antara tahun 1300 hingga 1850, perubahan iklim ini berdampak luas pada kehidupan masyarakat saat itu. Musim dingin yang panjang dan keras diikuti musim panas yang pendek dan basah menjadi ciri khas periode ini. Sebuah anomali yang berbeda jauh dari cuaca hangat pada periode hangat abad pertengahan sebelumnya. Dampak zaman es kecil pada pertanian sungguh besar. Musim tanam memendek secara drastis dan panen berkurang. Kekurangan pangan memicu kelaparan hingga gejolak sosial, membuat banyak wilayah rentan terhadap krisis. Kondisi ini juga menyebabkan harga pangan melonjak tajam sehingga lebih sulit bagi masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kelaparan dan kemiskinan yang merajalela membuat orang mencari cara untuk bertahan hidup. Di beberapa daerah, lahan pertanian ditinggalkan.
memaksa migrasi besar-besaran petani beralih ke wilayah lain yang mungkin menawarkan kondisi yang lebih baik. Terjadi pergeseran dalam praktik pertanian, dengan petani dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi iklim yang berubah dan mencari tanaman yang tahan terhadap cuaca dingin. Perang dan konflik menjadi pemandangan yang lebih umum selama zaman es kecil. Kelangkaan sumber daya memperburuk ketegangan di antara negara-negara dan komunitas, seringkali memicu persaingan dan agresi. Strategi militer juga harus beradaptasi dengan medan yang bersalju dan es yang menyulitkan perjalanan dan pertempuran untuk pasukan. Selain Eropa, zaman es kecil juga berdampak pada wilayah lain di dunia, meski tidak secara merata. Beberapa bagian dunia mengalami penurunan suhu, sementara yang lainnya menghadapi kekeringan dan berkepanjangan atau banjir. Perubahan iklim ini menjadi katalisator disrupsi sosial, politik, dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Meskipun penyebab pasti zaman es kecil masih diperdebatkan, para ilmuwan mengaitkan fenomena ini dengan kombinasi faktor. Penurunan aktivasi matahari, peningkatan aktivitas gunung berapi, dan perubahan sirkulasi laut semuanya dianggap memainkan peranan. Zaman es kecil merupakan peristiwa iklim penting dengan konsekuensi yang mengubah sejarah. Peningkatan suhu secara bertahap menandai akhir zaman es kecil pada pertengahan abad ke-19. Namun, efeknya tetap terasa lama setelah itu. Pengalaman ini menyoroti kerentanan peradaban manusia terhadap perubahan iklim dan bagaimana fluktuasi suhu dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat. Emu War. Di bawah terik matahari Australia Barat tahun 1932, para petani gandum melihat mimpi buruk mereka berlarian melintasi daratan. Emu, burung raksasa yang tidak bisa terbang, menyerbu ladang mereka dalam jumlah besar, memakan hasil panen yang menjadi harapan hidup mereka. Para veteran Perang Dunia I yang beralih menjadi petani ini frustasi. Mereka sudah bertarung untuk negara mereka. Sekarang mereka harus menghadapi musuh tak terduga, yaitu para emu. Putus asa, para petani memohon bantuan pemerintah. Perdana Menteri James Cullen tertekan oleh krisis ekonomi yang sedang berlangsung, setuju untuk mengarahkan militer. Mayor Aubrey Gibbs, seorang mantan perwira militer sendiri, ditugaskan memimpin operasi tersebut dengan penuh percaya diri. Ia yakin militer dapat dengan mudah mengatasi Emu War ini. 3 orang tentara lengkap dengan senapan mesin Lewis dan amunisi berlimpah dikirim ke Campion, daerah terparah yang dilanda emu. Media dengan cepat menangkap angin operasi ini dan menjulukinya sebagai Emu War. Masyarakat Australia pun terpaku, penasaran dengan bagaimana tentara mereka akan berperang melawan burung. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Emu ternyata jauh lebih cerdik dari perkiraan. Burung-burung ini memiliki penglihatan yang tajam dan berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka dengan mudahnya menghindari tembakan senapan mesin yang berat dan berisik. Taktik militer konvensional yang dirancang untuk manusia tidak berguna melawan emu yang lincah. Frustasi melanda para tentara. Senapan mesin mereka seringkali macet di bawah terik matahari, dan emu yang menjadi target justru berpencar ke segala arah, membuat mereka sulit membidik. Emu yang berhasil ditembak pun jumlahnya sedikit, tidak sebanding dengan amunisi yang terbuang percuma. Setelah 6 minggu yang penuh kekecewaan, Emu War akhirnya dihentikan. Hanya sekitar 500 emu yang berhasil dibasmi, jauh dari target awal 20.000 ekor. Mayor Gibbs dicopot dari jabatannya dan operasi tersebut dicap sebagai sebuah bencana. Kelaparan Bengal 1943, luka lama peninggalan kolonialisme. Di tahun 1943, bayang-bayang kematian menyelimuti Bengal, India. Kelaparan melanda, merenggut jutaan nyawa. Tragedi ini bukan semata bencana alam, melainkan tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh kebijakan kolonial Inggris yang kejam dan eksploitatif. Pada masa itu, Bengal adalah salah satu provinsi terkaya di India. Namun kekayaan itu tidak dinikmati oleh rakyatnya. Inggris memeras Bengal, mengekspor beras dan gandumnya untuk menyokong perang di Eropa. Meskipun rakyat Bengal sendiri kelaparan, kebijakan kolonial Inggris yang rasis dan diskriminatif memperparah situasi.
Prioritas utama pemerintah kolonial adalah untuk memastikan pasokan makanan bagi tentara dan orang Inggris di India, mengabaikan kebutuhan rakyat Bengal. Ketika gagal panen melanda pada tahun 1942, pemerintah kolonial tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk membantu rakyat Bengal. Distribusi makanan dihambat dan upaya bantuan terlambat dan tidak terkoordinasi. Akibatnya, jutaan orang Bengal mengalami kelaparan akut. Mereka makan apa saja untuk bertahan hidup, termasuk rumput, daun, dan bahkan bangkai. Kematian akibat kelaparan dan penyakit merajalela. Tragedi kelaparan Bengal 1943 menjadi saksi bisu kekejaman kolonialisme. Jutaan nyawa melayang karena keserakahan dan keangkuhan Inggris. Perang Paus Gregorius IX melawan kucing pada tahun 1234. Menganiaya kucing massal dianggap makhluk iblis. Pada tahun 1234, Paus Gregorius IX mengeluarkan sebuah dekret yang menandai dimulainya era kelam bagi kucing di Eropa. Dekret ini yang dikenal sebagai Vox in Rama menuduh kucing sebagai kaki tangan iblis dan membawa penyakit. Akibatnya, kucing di seluruh Eropa menjadi sasaran penganiayaan massal. Alasan dibalik dekret ini masih menjadi perdebatan. Beberapa sejarawan percaya bahwa Paus Gregorius IX terinspirasi oleh kepercayaan populer yang menghubungkan kucing dengan sihir dan paganisme. Yang lain percaya bahwa dia ingin menyingkirkan populasi kucing yang besar karena mereka dianggap sebagai hama yang membawa penyakit. Apapun alasannya, Vox in Rama memiliki efek yang mengerikan pada kucing. Kucing dibakar hidup-hidup, ditenggelamkan, dan dipukuli sampai mati. Orang-orang didorong untuk membunuh kucing sebanyak mungkin, dan mereka yang tidak melakukannya akan dihukum. Perang melawan kucing ini memiliki efek yang signifikan pada populasi kucing di Eropa. Di beberapa daerah, kucing hampir punah. Hal ini menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga, seperti peningkatan populasi tikus dan hama lainnya. Perang melawan kucing akhirnya mereda pada abad ke-16, tetapi efeknya masih terasa hingga saat ini. Kucing hitam masih sering dikaitkan dengan kesialan dan sihir di beberapa budaya.